Sumsel 24 jam hari ini. Pembangunan PLTU Tanjung Lalang atau Mulut Tambang Sumsel 8 terus dikebut. Proyek PLTU ini digadang mampu memasok listrik hingga ke Pulau Jawa. Pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Lalang yang ada di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim dinilai sebagai PLTU terbesar di Indonesia. Proyek dengan nilai investasi 1,7 miliar US dollar ini berkapasitas 1.240 MW sehingga mampu menerangi Pulau Sumatera dan Jawa. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengatakan, saat ini pasokan listrik di Sumsel sudah mengaliri ke seluruh pulau di Sumatera. Dengan demikian kehadiran PLTU Tanjung Lalang atau Mulut Tambang Sumsel 8 ini, pasokan listrik bisa mengalir ke Pulau Jawa. Apalagi sambung HD, jika proyek kabel bawah laut untuk Sumatera menuju Jawa selesai dibangun, sehingga akan mempermudah proses distribusi pengaliran listrik ke Pulau Jawa. Saat ini pembangunan PLTU Sumsel 8 telah mencapai 75%. Ditargetkan Maret 2020 mendatang sudah bisa beroperasional. Untuk itulah orang nomor satu di bumi Sriwijaya meyakini Sumsel akan menjadi lumbung energi nasional bila PLTU Sumsel 8 rampung. Sementara itu, Wakil Direktur Huadian Bukit Asam Power, Dodi Arsadian menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus pada pembangunan mekanikal elektrik. Sementara, untuk transmisi sendiri sudah selesai dibangun. Pelaksanaan tugas Sekda Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani menegaskan bahwa Pemkab Muara Enim mendukung penuh kegiatan pembangunan PLTU Sumsel 8 yang merupakan infrastruktur dari proyek strategis nasional. Ya, ini banyak sekali ya. Jadi pengadaan engineering sudah selesai. Pengadaannya insya Allah juga sebentar lagi selesai. Setelah ini lebih mesin-mesin besar bisa dilihat di sini kan. Itu yang karena ada trafo pemasangan. Kebanyakan untuk mechanical elektrikalnya yang masih perlu harus diselesaikan. Pekerjaan sipil seperti bisa dilihat nggak akan selesai. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, Puskesmas Rawat Inap Perangai terus berbenah diri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dengan memperbaiki beberapa bangunan agar pegawai maupun pasien terasa nyaman selama berada di Puskesmas. Puskesmas Rawat Inap Perangai yang ada di Kecamatan Merapi Selatan menginjak usia ke-11 tahun. Berbagai perlombaan sudah dilaksanakan untuk mempererat hubungan para pegawai. Puncaknya, pengelola Puskesmas melakukan pemotongan nasi tumpang sebagai tanda syukur yang diberikan kepada pegawai. Kepala Puskesmas Rawat Inap Perangai, Dwi Kusumawati mengaku akan terus berupaya memberikan kenyamanan kepada pegawai maupun pasien. Salah satunya memperbaiki beberapa bangunan agar terlebih representatif dan akan terus melengkapi alat laboratorium. Lebih jauh, kata Bunda Oti, Puskesmas ini memiliki 3 dokter yang bekerja dengan sistem piket, terutama malam hari. Tujuannya agar pasien yang memerlukan bantuan bisa segera ditangani. Untuk memajukan daripada Puskesmas Rawat Inap. Ayo silakan nasi tumpengnya dinikmati. Dengan bersama kita bisa menuju lahan bercahaya. Dan kami akan komitmen untuk tetap memajukan daripada Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas ini juga sudah memiliki kamar pasien untuk bersalin, UGD 24 jam, serta sal untuk perempuan maupun laki-laki. Meski demikian, pihaknya tetap berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung semua program pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Keberhasilan RSUD Sekayu dalam melakukan operasi jantung terbuka mendapat dukungan penuh Rumah Sakit Pusat. RSUD Sekayu meraih penghargaan sebagai kabupaten pertama yang menginisiasi pelayanan bedah jantung terpadu di Indonesia. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Iwan Dakota memberikan apresiasi kepada Pemkab Muba yang komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jantung untuk warga Sumsel. Bahkan keberhasilan RSUD Sekayu dalam melakukan operasi jantung terbuka
mendapat penghargaan sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan bedah jantung terpadu. Penghargaan diberikan karena RSUD Sekayu dalam setahun ini sudah berhasil melaksanakan operasi jantung terbuka kepada 10 pasien dari berbagai daerah di Indonesia. RSUD Sekayu ini kan sudah melakukan satu langkah ke depan untuk level rumah sakit umum daerah kabupaten, dan kita lihat antusiasme mulai dari dokternya, pimpinan rumah sakitnya sampai ke pimpinan di level kabupaten, Pak Bupati sangat-sangat mendukung. Makanya kita lihat ini kenapa tidak kita jadikan jejaring saja. Pemikiran itu bergulir dengan Kementerian Kesehatan. Kita sebagai Pusat Jantung Nasional Harapan kita berpikir kalau begitu kita diskusikan dengan kementerian dan sepertinya mendapatkan persetujuan untuk menjadi jejaring kita, dan kita akan tetap melakukan pendampingan, pengampuan sampai nanti Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dapat melakukan pelayanan kardiovaskular yang mandiri, dan ini akan menjadi percontohan bagi RSUD Kabupaten. Sementara itu, Bupati Muba Dr. Dodi Reza Alex Nurdin menyebutkan, kesehatan dan sarpras rumah sakit yang lengkap menjadi konsentrasi dirinya sejak memulai kepemimpinan di Bumi Serasan Sekate. Menurutnya, penyakit jantung adalah salah satu penyakit memiliki periode yang pendek dengan angka kematian yang cukup tinggi. Sehingga jika pasien harus antri dengan waktu yang cukup lama, maka menjadi problema tersendiri. Reporter Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Gedung Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabayan Kota Muara Enim pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat terbakar. Diduga kebakaran terjadi pada peralatan panel listrik di lantai 2 rumah sakit. Api yang membakar ruang panel listrik juga mengakibatkan gedung utama rumah sakit dipenuhi asap. Sementara pasien yang panik dievakuasi ke halaman Polres Muara Enim yang ada di dekat rumah sakit tersebut. Suasana panik dan mencekam melanda para pasien rawat inap Rumah Sakit Haji Muhammad Rabain, Kota Muara Enim pagi tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pasalnya gedung rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut terbakar. Diduga api berasal dari peralatan panel listrik milik rumah sakit yang berada di lantai 2. Api yang berasal dari ruangan tersebut menimbulkan kepulan asap hingga menyebar ke gedung utama rumah sakit. Sontak saja kondisi ini membuat kepanikan seisi rumah sakit. Para pasien yang sedang berbaring di ranjang perawatan harus dievakuasi keluar gedung. Saking paniknya, bahkan ada yang sampai melompat dari atas tempat tidur. Seperti diungkap Yunarman, pasien lantai 4 asal Kecamatan Muara Enim. Kita di lantai berapa, Pak? Lantai 4. Ruangan itu berapa, Kak? Di lantai? Ruang merak lantai 4. Ruang 6 dalam satu ruangan. Langsung dievakuasi keluar kalau? Ya. Yalah loncat semua. Di ranjang. Dengan istrinya, dia bambin dengan bapaknya. Udah. Tak tahan lagi. Mati ini langsung besar. Ditemui di tempat yang sama, PLT Sekda Muara Enim Emran Tabrani mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD serta PT Bukit Asam yang sigap menurunkan mobil pemadam kebakaran sehingga hanya panel listrik yang terbakar dan tidak merambat ke ruangan lain. Ini terima kasih kepada petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD dan dari PTBA yang sudah begitu sigap ya, mendatangkan mobil pemadam kebakaran, dan alhamdulillah cuman hanya panel yang terbakar, tidak ada membakar ruangan lain. Dan dengan kesigapan para petugas, seluruh pasien sudah bisa dievakuasi dan tidak ada korban jiwa. Sementara Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar pihaknya bergerak cepat memberikan bantuan saat kebakaran baru terjadi. Pihaknya juga membantu evakuasi pasien ke halaman Polres Muara Enim dan mendirikan 7 unit tenda bantuan BPBD Kabupaten Muara Enim dan dari Polres Muara Enim. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.